Seringkali polisi itu bertindak memperlakukan tersangka itu suka-suka. Nah, misalnya begini, ini contoh yang suka-suka. Yang pertama, dalam kasus Habib Rizik Syihab ini ada kejanggalan pasal undang-undang yang dituduhkan. Tadi sudah disinggung Pak Sugito ya. Semula dituduh dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, pasal 93. Itu ancamannya 1 tahun, dendanya 100 juta. Kalau dengan ini mana bisa ditahan? Nah, dari sisi objektif nggak bisa ditahan. Nah, belakangan justru yang menjadi core itu adalah pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan yang diancam dengan ini penjara 6 tahun. Sehingga dari sisi hukum acara, ancaman terhadap tindak pidana itu lebih dari atau sama dengan 5 tahun itu seorang tersangka bisa ditahan. Nah, saya mengatakan seolah di sini ada penyelundupan pasal, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan polisi untuk dapat menahan Habib Rizik Syihab, khususnya dari sisi istilahnya dari sisi objektif begitu ya. Terkait dengan penanganan ya, mulai dari penangkapan hingga penahanan Habib Rizik Syihab, kita perlu bertanya, apakah penegakan hukum itu berorientasi pada pencarian keadilan dan juga kebenaran atau tidak? Nah, menurut hemat saya, ini pendapat saya ya, jawabannya adalah tidak. Mengapa begitu? Karena dari sisi normatif pun itu kita bisa menemukan berbagai pelanggaran hukum dan juga itu persoalan keadilan. Apa itu pelanggaran hukumnya itu ya? Pelanggaran hukumnya itu bisa dikatakan, kalau menurut ini ya, saya teliti itu karena apa? Sejak misalnya pejabat itu meneriakkan slogan, ya saya katakan slogan, negara tidak boleh kalah dan aparat hukum itu dilindungi. Nah, ini bisa keliru ya di dalam penerapannya. Misalnya begini, ini beberapa catatan saya akibat penerapan yang keliru terhadap slogan ini, terutama ini dikerjakan atau dilakukan oleh polisi dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama ini, standar penegakan hukum itu tidak jelas. Saya sering mengatakan SSK, ya suka-suka kami gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena penegakan hukum itu bisa dibilang ya suka-suka aparat penegak hukum. Polisi itu bisa menangkap jika mau, membiarkan laporan jika mereka suka ya. Polisi juga bisa menangguhkan jika berkehendak, juga bisa mengabaikan permohonan penahanan terutama jika polisi juga mau. Nah, jadi tidak ada ukuran objektif yang ya seringlah kita mendengar ada memang ukuran subjektif, tapi seringkali polisi itu bertindak memperlakukan tersangka itu suka-suka. Nah, misalnya begini, ini contoh yang suka-suka. Yang pertama, dalam kasus Habib Rizik Syihab ini ada kejanggalan pasal undang-undang yang dituduhkan. Tadi sudah disinggung Pak Sugito ya. Semula dituduh dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, pasal 93. Itu ancamannya 1 tahun, dendanya 100 juta. Kalau dengan ini mana bisa ditahan? Nah, dari sisi objektif nggak bisa ditahan. Nah, belakangan justru yang menjadi core itu adalah pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan yang diancam dengan ini penjara 6 tahun. Sehingga dari sisi hukum acara, ancaman terhadap tindak pidana itu lebih dari atau sama dengan 5 tahun itu seorang tersangka bisa ditahan. Nah, saya mengatakan seolah di sini ada penyelundupan pasal, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan polisi untuk dapat menahan Habib Rizik Syihab, khususnya dari sisi istilahnya dari sisi objektif begitu ya. Nah, lalu yang ini saya kira bisa lah nanti ada bukti-bukti ya, mulai dari panggilan yang pertama kemudian sampai dengan panggilan yang kedua hingga kemudian ditahan itu. Kemudian yang kedua ini masih yang kita sebut dengan SSK. Penahanan dilakukan ya sebelum pemeriksaan pada
apa ya, bisa dikatakan substansi delik gitulah ya. Saya mendengar dari Mas Munarman itu kan ditanya wartawan pemeriksaannya sampai jam berapa, padahal sudah sampai malam itu. Ya belum sampai substansi deliknya itu apa yang sebenarnya digali, karena yang digali baru sebatas identitas ditambah dengan ADART FPI kan itu. Nah, namun dalam hal ini kan faktanya kemudian Habib Rizik Syihab kemudian langsung ditahan. Nah, yang tadi saya sampaikan, oleh karena itu menurut saya ya selain ini SSK, saya kira juga bertentangan dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014 bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka ya, itu apalagi ya sebelum ditahan itu mesti harus melalui pemeriksaan lebih dahulu dan itu. Yang ketiga masih SSK ini, prediksi penangguhan penahanan dengan jaminan yang menurut saya ini nanti ya saya kira juga tidak akan dikabulkan. Ya, ada fakta kan bahwa beberapa tokoh sudah mengajukan diri untuk menjadi penjamin, ya, yaitu ada Pak Abu Bakar Al-Habsyi, kemudian Bang Fadlizon, kemudian terakhir kemarin saya juga mendengar Pak Amin Rais ya juga bersedia untuk menjamin penangguhan penahanan. Nah, indikasi dari perlakuan SSK ya tadi saya katakan terhadap hak tersangka meskipun sama-sama mengajukan penahanan itu juga belum tentu penangguhan penahanan maksud saya itu belum tentu dikabulkan. Nah, jadi dalam hal ini saya kok agak pesimis ya, kemudian itu nanti akan dikabulkan untuk penangguhan penahanan meskipun yang menjamin juga tokoh-tokoh besar. Bahkan bukan hanya itu ya, umat Islam berapa banyak itu ya berani untuk menjaminkan diri. Yang keempat masih SSK. Belakangan juga muncul ya protes dari Gubernur Jawa Barat kemarin ya, Bapak Ridwan Kamil kepada polisi, kenapa kok berlaku SSK gitu ya? Kenapa pejabat yang lain kok tidak ya diperiksa? Kemarin langsung menunjuk itu ya, ada Menko Polhukam yang ternyata kan dari awal mengizinkan para pendukung Habib Rizik Syihab itu untuk menjemput kepulangan di bandara ya, asal tertib dan teratur dan seterusnya itu. Tapi dikatakan oleh Ridwan Kamil ini adalah salah satu pemicu kenapa lalu muncul kerumunan yang bukan hanya ratusan orang, ribuan bahkan jutaan ada di situ ya. Nah, itu yang pertama masih SSK. Yang kedua mengenai diskresi yang cenderung diskriminatif. Nah, aparat penegak hukum memang bisa melakukan apa ya, istilahnya itu to do or not to do ya, kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini juga menimbulkan apa? Ketika diskresi ini cenderung diskriminatif, maka akan muncul non equality before the law. Ya, ini yang sering saya katakan, wah kok beda-beda penanganannya nih, sama-sama ini kerumunan di DKI nanti beda dengan yang di Solo kan itu kan. Kemudian apalagi terjadi kriminalisasi ulama di satu sisi ya Habib Rizik Syihab, tapi di sisi lain orang-orang yang dikenal dengan buzzer dan seterusnya itu wah bisa melenggang, lalu ada abuse of power ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang kita sebut dengan diskresi yang terlalu diskriminatif. Yang ketiga, pemerintah tidak mematuhi putusan MK yang tadi saya sebutkan. Jadi ada dua putusan MK yang ditabrak oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kepolisian dalam penetapan tersangka. Yang pertama adalah keputusan MK tadi sudah disinggung Pak Sugito bahwa MK itu sudah mengubah jenis delik pasal 160 KUHP ini dari delik formal ke delik material kan itu. Lalu mengapa dalam menangani kasus Habib Rizik Syihab ini pemerintah dalam hal ini adalah polisi tidak mematuhi putusan MK nomor 7 tahun 2009 itu. Nah, itu jadi boleh dikatakan di sini apa ya, pemerintah itu saya katakan juga berbuat sewenang-wenang ya dalam hal penegakan hukum, istilahnya tadi yang kita naikkan ke atas dari SSK. Nah, mengapa? Ya karena pasal 160 itu justru dijadikan core sehingga ancaman yang 5 tahun itu lebih dari 5 tahun ya, saya katakan ini 6 tahun bisa apa ya, istilahnya dijadikan core supaya apa nih dalam tanda kutip ya, bagaimana bisa mengandangkan Habib Rizik
Sihab ini gitu. Nah, yang kedua yang ditabrak adalah penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terhadap Habib Rizik Sihab ya. Semula kan dilidik yaitu hanya sebagai saksi, tadi sudah disinggung oleh Pak Sugito juga. Jadi dalam hal ini polisi itu tidak mematuhi putusan MK nomor 21 tahun 2014. Nah, lalu bagaimana ini jalan keluarnya? Kita sudah tahu ya, dari sisi ini saya kok menangkap terdapat namanya eksploitasi hukum untuk kepentingan politik lah ya. Itu mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saya kira juga tidak mungkin bisa melupakan bagaimana peran umat Islam dan Habib Rizik Sihab khususnya itu untuk pilkada DKI ya beberapa tahun yang lalu, yang di situ ada Ahok. Nah, itu sudahlah, ini saya kira bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasia umum maksud saya. Nah, disitulah kemudian mendorong di sini bagaimana saya katakan mengeksploitasi hukum untuk kepentingan politik yang mungkin bisa dikatakan di situ ya ada unsur balas dendam di situ. Nah, saya menawarkan satu solusi, hendaknya kita menggunakan hukum progresif itu, kalau perlu ya kita melakukan yang disebut dengan policy of non-enforcement of law, yaitu apa? Kebijakan untuk tidak menegakkan hukum. Saya setuju dengan Bang Mardhani tadi, lebih baik HRS itu dibebaskan ya, tidak usah dihukum ya, tapi kita ajak bagaimana untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI itu lebih baik segera dibentuk tim gabungan pencari fakta. Saya kira demikian, sudah panjang lebar saya bicara supaya juga mendapat gambaran yang lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suteki. Ini terkait dengan rekonstruksi kasus yang sudah dilakukan oleh polisi, Prof. Suteki. Yang pertama kita melihat dan mendengar sendiri penjelasannya bahwa rekonstruksi ini tidak melibatkan pihak FPI ya, hanya sepihak dari polisi. Dan kalau dari media sih saya juga melihat bahwa pendalaman kasus ini juga terkesan sepihak dan tertutup oleh polisi, tidak melibatkan pihak korban gitu ya dalam hal ini. Nah, bagaimana Prof. Suteki melihat pendalaman kasus dan juga rekonstruksi yang sudah dilakukan ini, Prof, dan bagaimana proyeksi ke depannya ini? Ya, jawabannya itu kan jawabannya sama kan, ketika ditanya, lah ini siapa sebenarnya pemilik senjata ini? Ya tanya yang punya, yang tahu persis ya yang sudah meninggal itu kan. Tahu maksud saya? Jadi kalau mau tahu senjata itu sebenarnya milik siapa, dari mana, maksudnya dari mana, ya tanya itu yang punya sudah meninggal, mau tanya di mana. Maksud saya begini, jadi tentu ketika misalnya yang dalam hal ini investigasi itu dilakukan hanya oleh pihak kepolisian, ya tentu sebenarnya nggak hanya kepolisian ya, diajak juga mestinya ada Komnas HAM, ada Kontras, tapi kayaknya Komnas HAM tidak juga hadir di situ ya, tidak bisa menghadiri. Nah, tentu ini kalau dilakukan sepihak, tentu informasinya juga sepihak. Oleh karena itu kan kita itu sering ya mengatakan kenapa sih tidak segera dibentuk tim namanya gabungan ya, tim gabungan pencari fakta. Satu saja meninggal, tadi Bang Mardhani sudah ngomong itu. Sudah sekian itu saya baca kok itu. Wah, sampai berapa belas itu. Mungkin berapa puluh ya, ada 18 lebih lah yang terlibat. Semua komponen masyarakat ada, tokoh masyarakat ada semua. Itu untuk mencari fakta ketika ada seorang pendeta yang terbunuh. Gitu. Lah ini namanya nyawa. Kenapa kok masih dikatakan, malah saya menurut berita ya berkembang di media sosial itu Presiden menolak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Saya sampai ngomong begini nih di Facebook saya. Kalau Presiden menolak, pemerintah menolak untuk mencari TGPF itu, kenapa sih MUI itu kan punya sumber daya yang banyak itu MUI. Nah, saya mengatakan begini Bang Mardhani. Kalau Presiden dan DPR tidak mau membentuk TGPF, kita minta tolong aja lah sama MUI yang juga punya sumber daya banyak juga kan di situ. Atau kalau bisa, maukah misalnya perguruan tinggi dilibatkan? Gitu loh. Lah, kan ya kita masih memandang perguruan tinggi itu masih
apalah, bukan netral, tapi ya mestinya punya idealitas yang cukup lah. Toh kita ada perguruan tinggi macam-macam kan, ada perguruan tinggi pertahanan, kepolisian, ada perguruan tinggi di bidang apalagi psikologi, ada bidang macam-macam banyak. Ada, kenapa kita kok kesulitan gitu loh? Nah ini berarti apa? Kembali kepada political will pemerintah. Jadi ketika political will pemerintah nggak ada, ya masyarakat mestinya terutama DPR yang sudah kita kasih mandat sebagai wakil rakyat itu, bentuk dong. Kalau perlu ngajak MPR kalau gitu. Untuk ini MPR kan sebagian ada DPD, kenapa itu nggak bisa kita libatkan? Begitu Bang Mardhani. Jadi menurut saya jangan kemudian kita, wah karena pemerintah dan ini presiden tidak bersedia untuk membentuk TGPF lalu ngelokro semua. Saya mendorong ini DPR dan MUI atau mungkin dengan elemen masyarakat yang lain bentuk TGPF, meskipun mungkin tadi Pak Sugito mengatakan dari sisi pro justisia kurang bisa kuat karena apa? Kita nggak punya kekuatan untuk memanggil orang-orang yang dipandang memiliki informasi gitu loh. Ini masalah besar ya. Tapi kalau yang manggil DPR apa nggak bisa? Bisa gitu loh maksud saya. Loh DPR itu bisa manggil saya kok untuk datang ke DPR memberikan keterangan. Betul, apa itu sulitnya di situ? Gitu kan Bang Mardhani ya? Betul. Yeah.